Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Saat ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi pertumbuhan bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, kami mau memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ardiwan Halawa, Prodi Sastra Inggris, Stambuk 2022. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Beras Alonso Mangaul. Saya dari Prodi Sastra Inggris, Stambuk 2022. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Elselina Sinulinga, Prodi Sastra Inggris, Stambuk 2022. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka Aulia Tamunan, saya dari Prodi Sastra Inggris, Stambuk 2022. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Pandana Jihad, saya dari Prodi Sastra Inggris, Stambuk 2022. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Grace Naulisyanipar, saya dari Sastra Inggris, Stambuk 2022. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pinta Kesadaran Gea dari Sastra Inggris, Stambuk 2022. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke topik pertumbuhan bahasa Indonesia, pertama sekali kita harus mengenal masa-masa di mana manusia belum mengenal tulisan, atau yang bisa disebut dengan masa praaksara. Kata praaksara terdiri dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra yang artinya sebelum, dan aksara yang artinya tulisan. Masa praaksara yang terjadi pertama sekali sejak manusia muncul, yaitu mulai 5,688 juta tahun yang lalu, sudah sangat lama. Masa praaksara ini terbagi dari dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ini terbagi 4 masa, yaitu Paleolitikum, Megalitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Masa praaksara ini berakhir ketika manusia mulai mengenal yang namanya tulisan. Nah, ditandainya manusia mulai mengenal tulisan ini adalah ditemukannya prasasti atau peninggalan berupa tulisan di media batu. Seiring berjalannya evolusi manusia, mulailah muncul bahasa pertama di dunia, yaitu bahasa Austronesia. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai masa praaksara dan masa aksara. Selanjutnya kita akan masuk ke topik bahasa pertama di dunia, yaitu bahasa Austronesia. Baik teman-teman, saat ini mari kita membahas bahasa Austronesia. Apa itu bahasa Austronesia? Bahasa Austronesia adalah bahasa yang persebarannya sangat luas di dunia. Mulai dari Taiwan dan Hawaii di ujung utara, sampai pada Selandia Baru di ujung selatan. Dan dari Madagaskar di ujung barat, sampai pada Pulau Paskah di ujung timur. Nah, teman-teman, menurut arkeolog Hari Truman Simanjuntak, bahasa Melayu dan ratusan bahasa daerah lainnya yang ada di Nusantara berakar dari bahasa Austronesia ini, yang telah muncul sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Distribusi geografis dari bahasa Austronesia ini masuk ke wilayah Asia Tenggara, di mana di dalam Asia Tenggara terdapat 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Jadi teman-teman, bahasa Austronesia ini adalah bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu Riau, yang merupakan bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum disahkan menjadi bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu Riau adalah bentuk asli bahasa Melayu yang diturunkan langsung dari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu Riau ini sendiri memiliki beraneka ragam macam dialek, tergantung pada daerahnya masing-masing. Dengan logat dan dialek kata-katanya yang berbeda, A berubah menjadi E lemah. Contohnya, mau pergi kemana menjadi nak pergi kemana. Penggunaan kalimat ini dapat kita temui di daerah Bengkalis, Kepulauan Meranti. Namun, beberapa daerah Bengkalis, terutama daerah pasar, terdapat logat dan dialek yang berbeda. Jika sebelumnya kata yang berakhiran A berubah menjadi E lemah, sekarang E lemah tadi berubah menjadi O. Contohnya, saya menjadi sayo, apa menjadi apo, berapa menjadi berapo, bunga menjadi bungo. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, mari kita melanjutkan pembahasan mengenai bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berang tahun 683 Masehi, tepatnya di Palembang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pergaulan di Nusantara.
Jadi teman-teman, sebelum kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu kuno sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Masyarakat Indonesia dilarang menggunakan bahasa Belanda, sehingga hal itu pun memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Melayu kuno. Sehingga saat itu pun penggunaan bahasa Melayu sudah semakin pesat atau maju dan berkembang. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bagaimana awal mula lahirnya bahasa Indonesia. Pada 28 Oktober 1928, di pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia yang diusulkan oleh Raden Mas Suwardi Suryodiningrat atau yang sering kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, beliau mengusulkan untuk mengganti bahasa Melayu Riau menjadi bahasa Indonesia, di mana pada masa kegemilangannya, bahasa Melayu sudah diangkat menjadi bahasa internasional. Dan perihal bahasa Indonesia adalah nama lain dari bahasa Melayu, sudah banyak pihak dan ahli yang sudah setuju akan hal itu. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Oktober 1928, secara politik disahkan menjadi hari lahirnya bahasa Indonesia. Baik teman-teman, secara yuridis, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, pada Undang-Undang Dasar 1945 disahkan atau diresmikan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada bab 15 pasal 36. Pada Undang-Undang Dasar 1945, pada bab 15 pasal 36 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dari kalimat tersebut bahwa bahasa Indonesia sudah disahkan dan diresmikan menjadi bahasa negara atau bahasa nasional. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya teman-teman, bahasa Indonesia itu bermula dari bahasa Austronesia yang serumpun dengan bahasa Melayu Riau. Dan kemudian pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 secara politik lahirlah bahasa Indonesia. Dan kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 maka secara yuridis bahasa Indonesia disahkan menjadi bahasa kesatuan Negara Republik Indonesia. Ya teman-teman, demikian hasil video penjelasan kami tentang